Selamat siang dan selamat datang di podcast Kewarganegaraan. Di sini aku sebagai Maulidia Putri Setiawanti yang berperan sebagai host kali ini yang akan menuntun jalannya podcast kali ini. Nah, di sini aku juga mengundang salah satu narasumber yang akan mendampingi podcast kita hari ini. Bisa dikenalkan? Oh baik, perkenalkan nama saya Paulina Pandaton, biasa disapa dengan Paulina. Oke, Paulina ya. Ya, Nah, kira-kira nih dari podcast Kewarganegaraan ini Mbak Paulina ingin menyampaikan materi apa? baik. Di sini saya mau memberikan sedikit penjelasan ya terkait dengan nilai-nilai utama dalam pengajaran dan bagaimana sih cara mengajarkan nilai-nilai tersebut. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama bisa kita langsung masuk ke materinya aja ya. Bisa Mbak Paulina jelaskan sedikit atau singkatnya apa sih itu nilai-nilai pengajaran? Jadi nilai-nilai pengajaran itu adalah nilai utama yang diajarkan di sekolah. Dan biasanya pada umumnya itu nilai-nilai pengajaran itu ada 3 ya. Yang pertama itu nilai nilai hubungan dengan diri sendiri, terus ada nilai hubungan dengan orang lain dan juga nilai hubungan dengan lingkungan. Oke, boleh, kira-kira boleh ini nggak? Boleh kasih contoh satu-satu nih biar teman-teman juga tahu apa sih itu kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Boleh. Yang pertama ya nilai hubungan dengan diri sendiri ya. Kayak itu ya contohnya kayak apa ya? Kejujuran. Nah, itu kayak kesesuaian antara perkataan, tindakan dan hati nurani. Dan kalau nilai hubungan dengan orang lain atau sosial ya, nah itu tuh kayak toleransi gitu. Jadi kayak sikap menghargai perbedaan. Terus kayak kalau dengan lingkungan itu kayak apa ya, peduli lingkungan. Jadi kayak sikap atau tindakan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. oke. Tadi kan Mbak Paulina bilang nih kalau kita nih membahas yang ada di lingkungan. Oke, mulai. Selamat siang dan selamat datang di podcast Kewarganegaraan. Di sini aku sebagai Maulidia Putri Setiawanti yang berperan sebagai host kali ini yang akan menuntun jalannya podcast kali ini. Nah, di sini aku juga mengundang salah satu narasumber yang akan mendampingi podcast kita hari ini. Bisa dikenalkan? Baik, perkenalkan nama saya Paulina Pandaton, biasa disapa dengan Paulina. Oke, Paulina ya, Paulina ya. Nah, kira-kira nih dari podcast Kewarganegaraan ini Mbak Paulina ingin menyampaikan materi apa? Di sini saya mau memberikan sedikit penjelasan ya terkait dengan nilai-nilai utama dalam pengajaran dan bagaimana sih cara mengajarkan nilai-nilai tersebut. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama bisa kita langsung masuk ke materinya aja ya. Bisa Mbak Paulina jelaskan sedikit atau singkatnya apa sih itu nilai-nilai pengajaran? Jadi nilai-nilai pengajaran itu adalah nilai utama yang diajarkan di sekolah. Dan biasanya pada umumnya itu nilai-nilai pengajaran itu ada 3 ya. Yang pertama itu nilai hubungan dengan diri sendiri, terus ada nilai hubungan dengan orang lain dan juga nilai hubungan dengan lingkungan. Boleh, kira-kira boleh ini nggak? Boleh kasih contoh satu-satu nih biar teman-teman juga tahu apa sih itu kepada diri sendiri, kepada orang lain. Yang pertama ya nilai hubungan dengan diri sendiri ya. Kayak itu ya contohnya kayak apa ya, kejujuran. Nah itu kayak kesesuaian antara perkataan, tindakan dan hati nurani. Dan kalau nilai hubungan dengan orang lain atau sosial ya, nah itu tuh kayak toleransi gitu. Jadi kayak sikap menghargai perbedaan. Terus kayak kalau dengan lingkungan itu kayak apa ya, peduli lingkungan. Jadi kayak sikap atau tindakan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke. Jadi kan Mbak Paulina bilang nih kalau kita ini membahas yang ada di lingkungan sekolah. Iya. Kira-kira dari banyaknya dari diri, misalkan itu bisa di mana-mana ya, bisa dari rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah.
sebagian besar hidupnya siswa ya, itu dihabiskan di sekolah ya, kayak dari dari TK, terus SD, SMP, SMA, mungkin juga lanjut ke jenjang kuliah ya, itu banyak dihabiskan di sekolah. Jadi sangat cocok ya kalau nilai-nilai pengajaran ini diajarkan oleh guru. Nah, kali ini biar lebih fair nih, mungkin ada pro kontra, mungkin kita bisa bahas dengan dua sisi kali ya. Boleh kan? Yang pertama mungkin dari sisi siswa dulu. Nah, kira-kira nih kan ada tuh siswa yang kadang tuh protes tentang cara pengajaran. Dan Ya, banyak sih gitu. nah, itu tuh siapa aja sih yang bertanggung jawab dalam proses pengajaran tersebut? Yang pertama mungkin guru ya, karena guru kan kalau di sekolah menjadi orang tua ya, orang tua keduanya siswa. Betul. Jadi itu guru itu bisa mengambil peran untuk membantu siswa tersebut dalam proses apa ya, menjalankan nilai-nilai dalam pendidikan. Kira-kira dari mana tuh dimulainya? Mungkin dari pengajaran yang dasar dulu nih, contoh pengajaran yang dasar yang bisa diterima oleh siswa. Mungkin dari apa ya, kalau pelajaran dasar itu mungkin perilakunya ya, jadi mengajarkan kayak dari tahap-tahap jadi kayak dimulai dari TK gitu ya, dari TK itu walaupun nggak ada masuk dalam kurikulumnya, cuman kayak guru itu mengajarkan apa ya, kayak apa ya, menyuruh siswanya itu kayak berpakaian rapi, terus kayak memakai seragam sesuai dengan kebutuhan hari, rambutnya harus disisir rapi atau begitu. Kalau misalnya dari peraturan tersebut nih, peraturan yang sudah disebutkan oleh Mbak Paulina, kan terkadang juga ada siswa yang mulai memberontak ya, mulai berpikir apa sih sebenarnya peraturan ini kan nggak mengganggu proses pengajaran. Nah, kira-kira gimana pandangan Mbak Paulina dari pendapat siswa tersebut? Sebenarnya siswanya nggak salah sih ya, beberapa aturan kayak gitu tuh memang nggak berhubungan juga ya dengan mata pelajarannya, tapi sebenarnya aturan-aturan kecil seperti itu tuh dapat membantu mengembangkan karakternya siswa. Jadi sebenarnya pengaruh banget ya Iya. kalau dari dasar. Terus lanjut, mengapa pengajaran tersebut tuh penting buat siswa? Ya, karena itu tuh walaupun ya pengajarannya ini mungkin ya siswanya sendiri juga tidak menyadari akan adanya pengajaran ini, tapi sebenarnya pengaruhnya itu besar banget Mbak, karena itu bisa membantu siswa untuk mengenali karakternya sendiri, terus membantu siswa untuk disiplin, terus membantu siswa untuk terus bersikap jujur. Jadi selain di sekolah nanti juga bakalan berpengaruh kalau Iya. mungkin berpengaruh saat dia berinteraksi secara Iya. sosial dengan masyarakat. Nah, terus selesai kita membahas dari sudut pandang siswa, mungkin kita lanjut ke sudut pandang guru kali ya, Iya, boleh. pengajarnya. Nah, kira-kira sebagai guru atau pengajar, apa sih tantangan yang kita miliki? Anggap saja misalkan kita ini seorang guru, anggap aja ya, biar lebih mendalam gitu ya Mbak. Jadi kayak tantangan yang pertama sih pasti tantangan gurunya itu menghadapi sifat dan karakter siswa yang berbeda-beda ya. Jadi di situ kita tidak tahu karakter si A ini gimana, si B ini gimana. Tapi untuk menjadi guru sendiri kita tuh harus tetap mengambil sikap yang membuat siswanya itu tidak merasa dibeda-bedakan. Terus selain itu ada tantangan yang lain. Tantangan yang lain mungkin menghadapi apa ya, sifat siswa yang kayak apa ya, mau menang sendiri gitu Bu. Jadi di situ tuh kita harus bisa memberikan pengertian kepada dia. Mungkin ya siswa-siswa begitu, siswa-siswa yang memiliki sifat kayak gitu tuh mungkin memiliki latar belakang ya, Iya, kayak betul di rumah
rumah kurang bisa mengendalikan emosi, berarti kan secara nggak langsung pengajaran di rumah itu kurang Iya. pengajaran nilai-nilai. Berarti di situ guru berperan penting banget dong. Iya sih, dengan membentuk karakter siswanya. Mulai dari nol banget berarti. Iya bener banget sih Mbak ya. Terus mari kita ambil contoh kasus nih ya. Mungkin kalau yang umum di sekolah misalkan bullying. Oh iya. Nah itu kan udah melanggar banget tuh nilai-nilai pengajaran yang guru salurkan terhadap siswa. Nah kira-kira pendapat Mbak Paulina gimana dan cara mengatasinya itu gimana sih? Yang pertama itu pasti bullying itu. Lingkungan sekolah. Iya. Kira-kira dari banyaknya dari guru bisa kan itu bisa di mana-mana ya, bisa dari rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah. Kenapa Mbak Paulina ini mengambil tema ini di lingkungan sekolah? Jadi gini ya Mbak ya, sebagian besar hidupnya siswa ya, itu dihabiskan di sekolah ya, kayak dari TK, terus SD, SMP, SMA, mungkin juga lanjut ke jenjang kuliah ya, itu banyak dihabiskan di sekolah. Jadi sangat cocok ya kalau nilai-nilai pengajaran ini diajarkan langsung di sekolah. Kali ini biar lebih fair nih, lebih ada pro kontra, mungkin kita bisa bahas dengan dua sisi kali ya. Oh boleh Mbak. Yang pertama mungkin dari sisi siswa dulu. Nah, kira-kira nih kan ada tuh siswa yang kadang tuh protes tentang cara pengajaran. Ya, Mbak. Iya ada, Ya. banyak sih gitu. Nah, itu tuh siapa aja ini sih yang bertanggung jawab dalam proses pengajaran tersebut? Yang pertama mungkin guru ya, karena guru kan kalau di sekolah menjadi orang tua ya, orang tua keduanya siswa kan. Betul. Jadi itu guru tuh bisa mengambil peran untuk membantu siswa tersebut dalam proses menjalankan nilai-nilai dalam pengajaran. Oke. Kira-kira dari mana tuh dimulainya? Mungkin dari pengajaran yang dasar, contoh pengajaran yang dasar yang bisa diterima oleh siswa. Mungkin dari kalau pengajaran dasar gitu mungkin perilakunya ya. Nah, jadi mengajarkan kayak dari tahap-tahap, jadi kayak dimulai dari TK gitu. Ya dari TK itu walaupun nggak ada masuk dalam kurikulumnya, cuman kayak guru itu mengajarkan menyuruh siswanya itu kayak berpakaian rapi, terus kayak memakai seragam sesuai ketentuan hari, rambutnya harus disisir rapi atau gunting-gunting gitu. Terus kalau misalnya dari peraturan tersebut nih, peraturan yang sudah disebutkan oleh Mbak Paulina, kan terkadang juga ada siswa yang mulai memberontak ya, mulai berpikir apa sih gunanya peraturan ini, kan nggak mengganggu proses pengajaran. Nah kira-kira gimana pandangan Mbak Paulina dari pendapat siswa tersebut? Yang sebenarnya siswanya nggak salah sih ya, beberapa aturan kayak gitu tuh memang nggak berhubungan juga ya dengan mata pelajarnya, tapi sebenarnya aturan-aturan kecil seperti itu tuh dapat membantu mengembangkan karakternya siswa. Jadi sebenarnya pengaruh banget ya, Iya. kalau dari dasar banget. Bener banget. Terus lagi mungkin yang kayak umum terjadi di sekolah, di lingkungan sekolah, mungkin sekarang itu banyak terjadi bullying. Nah kira-kira menurut Mbak Paulina ini sebagai guru atau pengajar, gimana pendapat Mbak Paulina mengenai kasus ini dan gimana cara mengatasinya sebagai guru? Nah, jadi yang pertama kasus bullying ini memang kasus yang udah lumrah ya di sekolah, sering terjadi juga. Sebenarnya kasus ini tuh nggak boleh dibenarkan, tapi untuk pembullyingnya sendiri itu harus diajak kompromi gitu, dipanggil sama guru BK-nya, terus diajak counseling gitu. Jadi bisa mencari tahu dasarnya apa sih siswa ini mau melakukan tindakan bullying ini.
Dan biasanya tuh sekarang kan banyak siswa ya yang mempunyai mental health gitu. Oh iya. Jadi kayak siswa itu tuh kayak aku di rumah tuh ditekan gini, jadi aku harus melampiaskannya di sekolah. Jadi tuh guru tuh bisa mengambil peran penting ya di situ. Jadi gurunya tuh bisa apa ya, melakukan konseling dengan siswanya sehingga siswanya itu bisa semakin mendengarkan saran-saran yang diberikan oleh gurunya untuk tidak melakukan itu lagi bullying. Dan juga membuat siswanya itu jadi apa ya, berasa didengar gitu kalau menceritakan tentang masalah-masalahnya. Merasa ini ya, nyambung. Iya, nyambung. Terus mari kita ambil kasus yang lain gitu ya. Mungkin ada juga kasus yang lebih kasarnya lagi, misalkan ada siswa mencontek saat ujian. Menurut pandangan guru dan bagaimana cara menyelesaikan itu, penyelesaian yang cocok Iya. ya siswa. Yang pertama mungkin mencontek itu tuh hal yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat umum nggak sih untuk siswa, dan sering banget terjadi itu tuh kayak SD, SMP, SMA, mungkin kuliah juga gitu kan. Jadi untuk siswa-siswa yang seperti itu tuh biasanya didasari dengan siswa yang malas belajar gitu. Nah, jadi guru itu bisa memberikan pemahaman. Jadi kayak sebelum terjadinya ujian, gurunya itu bisa memberikan kisi-kisi materinya. Jadi itu kayak siswanya kan jadi lebih kayak, oh nanti materinya keluar itu di sini ya. Jadi belajarnya itu bisa lebih fokus hingga mencegah yang terjadinya apa ya, kegiatan nyontek gitu. Jadi melakukan pencegahan. Iya, pencegahan. Selain kesalahan dari murid, Iya. baik kesalahan dari siswa, ada juga nggak mungkin kesalahan yang dilakukan oleh guru atau pengajar itu sendiri, sehingga ketika dia melakukan pengajaran itu tuh melanggar nilai-nilai yang harusnya disalurkan dengan baik ke siswa, jadi salah karena gurunya itu Mengambil. Heeh. Yang pertama mungkin apa ya, sebenarnya nggak sedikit juga sih guru yang melakukan pelanggaran itu, cuman nggak ekspor aja ya. Jadi ya yang pertama terjadi itu karena gurunya itu kurang fokus gitu mengajar di kelas. Jadi etika gurunya itu bisa dipertanyakan ya mbak ya, kayak masuk itu cuma bawa buku terus kayak nanti dikerjain bagian sini ya, terus dikumpulin, terus gurunya tuh kayak scroll gitu, scroll HP-nya. Apalagi kalau misalkan udah memiliki gelar profesional. Iya, terus ya kayak guru kok gimana ya, kayak guru PNS gitu kan, kayak gajinya kan udah dari negara. Jadi kayak ya udah mau saya masuk apa enggak gaji saya tetap ada. Jadi kayak disepelekan gitu dengan mengajar di kelas. Dan itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa siswanya itu bisa menang. Oh iya. Terus kira-kira menurut pandangan Mbak Alvina sendiri ya, ada solusi nggak buat masalah-masalah? Sebenarnya ada yang mbak ya. Kalau untuk menghadapi sikap guru kayak gitu tuh perlu yang namanya evaluasi. Jadi kalau di sekolah itu mungkin ya di hari Sabtu itu akan ada yang namanya evaluasi guru kan ya. Jadi guru-gurunya itu dievaluasi. Misal kayak kepala sekolahnya itu dan guru BK-nya itu bisa memberikan apa ya, masukan-masukan terkait dengan sifat gurunya di kelas, sehingga gurunya itu juga mau berubah. Walaupun beliau gurunya PNS, tapi ya setidaknya harus berperan sebagai seorang guru kan. Ya, sebagaimana seorang Iya, sebenarnya. selain itu, apakah ya, mungkin kita topik sebenarnya, Ya, apakah pemerintah juga berperan dalam mengambil solusi tersebut? Karena kan sesuai yang dijelaskan tadi, pemerintah tuh menggaji guru PNS yang udah bisa dikatakan profesional. iya. Apakah mereka tuh punya peran nggak sih? Sebenarnya untuk pemerintah iya sih punya peran kan, karena pemerintah itu yang memberikan gaji kepada guru PNS kan, bukan dari sekolahnya sendiri. Nah dari situ tuh pemerintah bisa mengevaluasi juga gurunya sesuai dengan masukan yang diberikan dari sekolah.
bisa mengkritik langsung gurunya kepada pemerintah, dan pemerintah tuh bisa langsung evaluasi. Terus mungkin sedikit intermezzo nih ya. Kan terkadang tuh pemerintah kan juga akhir-akhir ini dikenal bobrok ya. Ya, mungkin dari masalah yang ditimbulkan oleh pengacara tersebut kadang tuh akan ada yang lolos, bahkan Iya ada sih. yang namanya dia bahkan naik pangkat jadi kepala sekolah dan akhirnya menyebabkan kasus. Contoh kalau di sini tuh ada SMK 10. Kalau SMK 10 enggak, Iya, nggak jelas ya mbak ya. karena mungkin enggak ini ya maklak. Nah di SMK 10 itu pernah ada kasus jadi apa ya, kepala sekolah mereka itu melakukan korupsi terhadap dana sekolah yang akhirnya siswa sendiri ditangani buat demo Ya, membereskan masalah itu ya. demo sampai kepala sekolahnya turun dari jabatannya karena kan sudah terdesak ya, Iya. terdesak mau nggak mau. Ya harus turun ya. Nah dari kasus tersebut kira-kira siswa yang demo kan demo itu macam-macam ya, ada yang demo anarkis, ada yang demo yang apa ya, bisa dibilang demo itu demo damai. Oh iya bisa. Iya, cuma mau mufakat aja. Dan kira-kira siswa berhak nggak mengambil jalan untuk demo? Sebenarnya iya berhak sih, cuman siswa bisa melakukan demo itu karena mungkin ya aspirasinya itu tidak didengarkan dan ditanggapi, sehingga siswa itu kayak nggak usah udah menerima seperti itu kok nggak pernah ditanggapi terus, kenapa kayak sekolahnya jadi kayak bodoh amat gitu. Nah siswa itu bisa berada di posisi muakan, jadi siswa bisa mengambil keputusan sendiri melakukan demo. Apalagi kan siswa juga bahasanya juga apa ya, Nggak lugas gitu ya. ngasih dana juga. Oh iya. Ada yang namanya lanjut, mengapa pengajaran tersebut tuh penting buat siswa? Ya, karena itu tuh walaupun ya pengajarannya ini mungkin ya siswanya sendiri juga tidak menyadari akan adanya pengajaran ini. Tapi sebenarnya pengaruhnya itu besar banget, Mbak. Karena itu bisa membantu siswa untuk mengenali karakternya sendiri, terus membantu siswa untuk disiplin, terus membantu siswa untuk terus bersikap jujur. Oke, berarti selain di sekolah nanti juga bakalan berpengaruh kalau untuk Iya. mungkin berpengaruh saat dia berinteraksi secara Iya. sosial dengan masyarakat. Oke, baik. Nah, terus selesai kita membahas dari sudut pandang siswa, mungkin kita lanjut ke sudut pandang guru kali ya, Oke, atau pengajarnya. Nah, kira-kira sebagai guru atau pengajar, apa sih tantangan yang kita miliki? Anggap saja misalkan kita ini seorang guru, anggap aja ya, biar Lebih mendalami gitu ya, Mbak. betul. Jadi kayak tantangan yang pertama sih pasti tantangan gurunya itu menghadapi sifat dan karakter siswa yang berbeda-beda ya. Jadi di sini tuh kita tidak tahu karakter si A ini gimana, si B ini gimana. Tapi untuk menjadi guru sendiri kita tuh harus tetap mengambil sikap yang membuat siswanya itu tidak merasa dibeda-bedakan. Terus selain itu ada tantangan yang lain lagi nggak? Tantangan yang lain mungkin menghadapi apa ya, sifat siswa yang kayak apa ya, mau menang sendiri gitu Bu. Jadi di situ tuh kita harus bisa memberikan pengertian kepada dia. Mungkin ya siswa-siswa begitu tuh, siswa-siswa yang memiliki sifat kayak gitu tuh mungkin memiliki latar belakang yang ya, Cuma kurang kurang perhatian. terkendali Iya. emosinya. Jadi kita tuh harus bisa mengajak kompromi juga siswa-siswa seperti itu. Berarti kalau gitu misalkan nih ya, kalau siswa begitu kan katanya tadi
di rumah kurang bisa mengendalikan emosi, berarti kan secara nggak langsung pengajaran di rumahnya itu kurang ya, Iya, pengajaran nilai-nilainya. Berarti di situ guru berperan penting banget kan? Iya sih, dalam membentuk karakter siswanya. Mulai dari nol banget deh. Iya bener banget sih Mbak ya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke studi kasus kali ya. Mungkin yang apa ya, umum terjadi di sekolah, di lingkungan sekolah, mungkin sekarang itu banyak terjadi bullying. Nah, kira-kira menurut Mbak Paulina nih sebagai guru atau pengajar, gimana pendapat Mbak Paulina mengenai kasus ini dan gimana cara mengatasinya sebagai guru? Nah, jadi yang pertama kasus bullying ini memang kasus yang udah lumrah ya di sekolah, sering terjadi juga. Nah, sebenarnya kasus ini tuh nggak boleh dibenarkan. Tapi untuk apa ya, pembullyingnya sendiri itu harus diajak kompromi gitu, dipanggil sama guru BK-nya, terus diajak konseling gitu. Jadi bisa mencari tahu dasarnya apa sih siswa ini mau melakukan tindakan bullying ini. Dan biasanya tuh sekarang kan banyak siswa ya yang mempunyai mental health gitu. Oh iya, Nah, jadi kayak siswa itu tuh kayak aku di rumah tuh ditekan gini, jadi aku harus melampiaskannya di sekolah. Jadi tuh guru tuh bisa mengambil peran penting ya di situ. Jadi gurunya tuh bisa apa ya, melakukan konseling dengan siswanya sehingga siswanya itu bisa semakin mendengarkan saran-saran yang diberikan oleh gurunya untuk tidak melakukan itu lagi bullying lagi. Dan juga membuat siswanya itu jadi apa ya, berasa didengar gitu kalau menceritakan tentang masalah-masalahnya. merasa ini ya, nyambung. Iya, sama nyambung. dengan masalah. Terus mari kita ambil kasus yang lain gitu ya. Mungkin ada juga kasus yang lebih dasarnya lagi, misalkan ada siswa mencontek saat ujian. Nah, menurut pandangan guru dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan saya yang cocok untuk siswanya. Yang pertama mungkin mencontek itu tuh hal yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat lumrah nggak sih untuk siswa, dan sering banget terjadi itu tuh di SD, SMP, SMA, mungkin kuliah juga gitu kan ya. Jadi untuk siswa-siswa yang seperti itu tuh biasanya didasari dengan siswa yang malas belajar gitu. Nah, jadi guru itu bisa memberikan pemahaman. Jadi kayak sebelum terjadinya ujian, gurunya itu bisa memberikan kisi-kisi materinya. Jadi tuh kayak sisanya kan jadi lebih kayak, oh nanti materinya yang keluar itu di sini ya. Jadi belajarnya itu bisa lebih fokus hingga mencegah yang terjadinya apa ya, kegiatan nyontek gitu. Oke, jadi melakukan pencegahan. Iya, pencegahan. Selain kesalahan dari murid, Iya. dari kesalahan dari siswa, ada juga nggak mungkin kesalahan yang dilakukan oleh guru atau pengajar itu sendiri, sehingga ketika dia melakukan pengajaran itu tuh melanggar nilai-nilai yang harusnya disalurkan dengan baik ke siswa, jadi salah karena gurunya tuh Melanggar itu. uh, Yang pertama mungkin apa ya, sebenarnya nggak sedikit juga sih guru yang melakukan pelanggaran itu, cuman nggak ke-ekspor aja ya. Ya. Jadi ya yang pertama terjadi itu karena gurunya itu kurang fokus gitu mengajar di kelas. Jadi etika gurunya itu bisa dipertanyakan ya Mbak ya, kayak masuk itu cuman bawa buku, terus kayak nanti dikerjain bagian sini ya, terus dikumpulin, terus gurunya itu kayak scroll HP-nya. apalagi kalau misalkan udah memiliki gelar profesional. Iya, terus ya kayak guru-guru kan gimana ya, kayak guru PNS gitu kan, kayak gajinya kan udah dari negara. Tapi kayak ya udah, mau saya masuk apa enggak gaji saya tetap ada. Jadi kayak disepelekan gitu tidak mengajar di kelas. Dan itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa siswanya itu bisa menyantai. Oh iya. Terus kira-kira menurut pandangan Mbak Paulina sendiri ini ya, ada solusi nggak buat masalah-masalah
Sebenarnya ada ya Mbak ya. Kalau untuk menghadapi sikap guru kayak gitu tuh perlu yang namanya evaluasi. Jadi kalau di sekolah itu mungkin ya di hari Sabtu itu akan ada yang namanya evaluasi guru kan. Ya. Jadi guru-gurunya itu dievaluasi. Misal kayak kepala sekolahnya itu dan guru BK-nya itu bisa memberikan apa ya masukan-masukan terkait dengan sifat gurunya di kelas sehingga gurunya itu juga mau berubah walaupun beliau gurunya PNS tapi ya setidaknya harus berperan sebagai seorang guru kan Ya, sebagaimana seorang iya sebenarnya eh, selain itu, apakah ya mungkin kita out of topic sebentar ya, apakah pemerintah juga berperan nih dalam mengambil solusi tersebut, karena kan sesuai yang dijelaskan tadi, pemerintah tuh menggaji guru PNS yang udah bisa dikatakan profesional ya. iya benar. Apakah mereka tuh punya peran nggak sih? Sebenarnya untuk pemerintah iya sih punya peran kan karena pemerintah itu yang memberikan gaji kepada guru PNS kan bukan dari sekolahnya sendiri. Nah dari situ itu pemerintah bisa mengevaluasi juga gurunya sesuai dengan masukan yang diberikan dari sekolahnya. Jadi ke sekolahnya bisa mengkritik langsung gurunya kepada pemerintah dan pemerintah tuh bisa langsung mengevaluasi gurunya. Mungkin sedikit intermezzonya, kan terkadang tuh pemerintah kan juga akhir-akhir ini dikenal bobrok ya. Oh iya. Ya, mungkin dari masalah yang ditimbulkan oleh pengajar atau guru tersebut, kadang tuh akan ada yang lolos, bahkan Iya ada sih. yang namanya dia bahkan naik pangkat jadi kepala sekolah dan akhirnya menyebabkan kasus. Contoh kalau di sini tuh ada SMK 10, Mbak tahu nggak sih SMK 10? Enggak. Iya enggak juga sih Mbak ya. Oke. Karena mungkin enggak ini ya bukan maklok. Nah di SMK 10 itu pernah ada kasus, jadi apa ya, kepala sekolah mereka itu melakukan korupsi terhadap dana sekolah yang akhirnya siswa sendiri turun tangan buat demo. Ya membereskan masalah itu ya. Sampai kepala sekolahnya turun dari jabatannya karena kan sudah terdesak ya. Iya. Sudah terdesak mau nggak mau. Ya harus turun ya. Nah dari kasus tersebut kira-kira siswa yang demo kan, demo itu macam-macam ya, ada yang demo anarkis, ada juga yang demo yang apa ya, bisa dibilang demonya itu demo damai. Oh iya benar. Iya, cuma mau mufakatnya aja. Iya. Nah kira-kira siswa berhak nggak mengambil jalan untuk demo? Sebenarnya ya iya berhak sih. Cuman siswa bisa melakukan demo itu karena mungkin ya aspirasinya itu tidak didengarkan dan ditanggapi sehingga siswa itu kayak loh saya udah memberi masukan ini kok nggak pernah ditanggapi terus, kenapa kayak sekolahnya jadi kayak bodoh amat gitu. Nah siswa itu bisa berada di posisi muak kan, jadi siswa bisa mengambil keputusan sendiri melakukan demo. Apalagi kan siswa juga bahasanya juga apa ya, Ya lugas gitu ya. ngasih dana juga. Oh iya. Ya, ada yang namanya uang Uang gedung. ya. Nah mungkin pembahasan itu udah panjang kali ya. Oh iya benar, ya waktunya juga udah itu ya Mbak ya. Kira-kira ada nggak saran atau saran atau pesan yang mau Mbak Paulina sampaikan kepada penonton, mungkin sebagai guru atau sebagai siswa tersebut? Jadi kalau pesan saya untuk siswa ya, itu tuh siswa itu nggak boleh loh menyepelekan setiap hal kecil yang diajarkan guru di sekolah. Karena tanpa kalian sadari itu hal kecil yang diajarkan guru itu bisa berpengaruh besar untuk masa depan kalian. Kalau untuk guru sih ya pesan aja ya, pesan itu semoga gurunya bisa lebih fokus lagi menjalani profesinya sebagai guru. Ya itu aja sih Mbak.
Oke, mungkin bisa kita akhiri ya sampai saat ini. Terima kasih buat teman-teman atau penonton yang udah menonton. Semoga dari podcast ini kita mendapatkan ilmu yang baru dan bisa kita terapkan juga di lingkungan sekolah maupun masyarakat itu sendiri. Terima kasih dan Selamat siang.